Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Winarti dari Teknik Biologi B dengan nomor NIM 108106042. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai buku ke-8, yaitu Kepunahan Makhluk Hidup, untuk memenuhi tugas UTS integrasi pada mata kuliah integrasi yang diampu oleh Bapak Bambang Ekanara MPD. Oke, lanjut saja. Di sini buku ke-8 yaitu mengenai kepunahan makhluk hidup, perspektif Al-Quran dan sains. Bab 1 pendahuluan, ada pemusnahan makhluk hidup di muka bumi ini. Nah, kepunahan makhluk hidup di suatu keniscayaan, suatu saat seluruh alam semesta ini akan Allah hancurkan, termasuk di dalamnya bumi yang kita huni ini. Pada saat itu pula manusia dan seluruh kehidupan di muka bumi akan musnah. Allah berfirman, "Qul bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Artinya, semua yang ada di bumi ini akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kesabaran dan kemuliaan tetap kekal. Surat Ar-Rahman ayat 26-27. Dalam perspektif ilmu pengetahuan, pemusnahan makhluk hidup di muka bumi ini pernah terjadi, bahkan hingga berkali-kali sepanjang sejarah bumi. Semua terjadi sebelum manusia ada di muka bumi ini, dan ini terjadi melalui mekanisme seperti apa yang tertulis dalam Al-Quran, berupa bencana-bencana alam. Bencana tersebut tidak mengakibatkan kepunahan kehidupan secara keseluruhan, tetapi pada setiap peristiwa lebih dari separuh, bahkan pernah sampai di atas 90% kehidupan punah. Peninggalan-peninggalan masa lampau tersebut menjadi bukti bahwa makhluk-makhluk yang telah punah tersebut pernah hidup di muka bumi ini. Sejak manusia lalu memperhatikan pula kondisi masa lalu permukaan bumi, misalnya bahwa sebagian besar permukaan bumi ini pernah terendam air, atau sebagian besar permukaan daratan pernah ditutupi pohon jenis paku-pakuan raksasa. Nah, ayat suci Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afani wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqu awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in shahid. Artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukup bagimu, bahkan Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Bagian bab 2 yaitu kemunculan dan kepunahan makhluk hidup di bumi. Yang poin pertama yaitu ada munculnya dan perkembangan makhluk hidup di bumi. Ayat Al-Quran, surat Ar-Rum, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yukhrijul hara minal mayyiti wa yukhrijul mayyitati minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mauti wa kadzalika tukhrajun. Artinya, dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan bumi setelah mati. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Dalam ilmu pengetahuan, sejarah bumi diawali ketika permukaan bumi mulai membeku. Proses pembentukan material panas, bahan bumi di permukaan membentuk suatu kerak padat yang sebagian diantara kemudian dikenal sebagai batuan. Nah, peristiwa ini terjadi kira-kira 4,5 miliar tahun yang lalu. Peralihan makhluk hidup dari laut ke darat dimulai pada periode silur. Makhluk pertama yang mampu hidup di dua alam, di laut maupun di daratan, adalah sejenis kepiting yang dinamai Eurypterid. Pada dunia tumbuhan, awal kehidupan hewan bersel tunggal semisal bakteri dijumpai sejak Arsean. Di perairan, di daratan, proses kolonialisasi batuan telanjang oleh tumpukan pada awal mula kejadian tidak jauh berbeda dengan proses pada pulau batuan vulkanik, reaksi atau lava yang baru dierupsikan pada masa kini. Perubahan penting lainnya pada ikan adalah perubahan sirip menjadi kaki atau lengan, meskipun masih tetap berfungsi sebagai alat untuk berenang daripada untuk berjalan. Kaki-kaki ikan sebagai alat untuk bergerak pada permukaan yang lebih keras, baik di permukaan dasar, perairan maupun daratan. Nah, perkembangan dan penyebaran tumbuhan di daerah menyebabkan meluasnya ekosistem baru yang juga membuka ruang bagi perkembangan dan penyebaran hewan daratan dengan penyebaran ketersediaan makanan. Poin B yaitu kepunahan makhluk hidup sepanjang sejarah bumi. Nah, kepunahan massal adalah periode pada sejarah bumi ketika sejumlah besar spesies makhluk hidup musnah secara bersama. Kepunahan dianggap suatu kepunahan massal bila lebih dari 50% spesies makhluk hidup yang ada musnah. Beberapa kepunahan yang lebih kecil sering pula terjadi, termasuk kepunahan beberapa spesies akibat campuran tangan manusia baik dari zaman prasejarah maupun modern. Kepunahan massal yang dianggap besar selama umur bumi pernah terjadi 5 kali. Pada akhir Jepon, 3/4 dari semua spesies di permukaan bumi mengalami kematian, meski itu terjadi dalam serangkaian pemusnahan dalam masa beberapa juta tahun, bukan dalam saat peristiwa tunggal. Poin C yaitu penyebab kepunahan. Semenjak dan seiring dengan terciptanya makhluk-makhluk hidup di muka bumi, kepunahan spesies berjalan terus. Kepunahan spesies makhluk hidup di muka bumi dibedakan menurut intensitasnya menjadi kepunahan latar dan kepunahan massal. Nah, sebab-sebab dari kepunahan latar adalah kondisi lingkungan hidup di muka bumi selalu berubah dari waktu ke waktu, baik akibat perubahan fisik bumi maupun perubahan yang diakibatkan oleh adanya makhluk hidup itu sendiri. Oke, lanjut bagian bab 3 yaitu hikmah dari peristiwa-peristiwa kepunahan. Yang poin pertama,
penyiapan bumi sebagai tempat hidup manusia. Ayat suci Al-Quran yaitu surat Al-Ghafir ayat 64 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a binaa'an wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minas thayyibat. Dzalikumullahu rabbukum wa tabarakallahu rabbukumul alamin. Artinya, Allah lah yang menjadikan bumi untukmu sebagai tempat menetap dan langit sebagai atap dan membentukmu lalu memperindah rupamu serta memberikanmu rezeki yang baik. Demikianlah Allah Tuhanmu Maha Suci, Allah Tuhan seluruh alam. Surat Al-Ghafir ayat 64. Bumi menepati lokal yang sangat khusus dibandingkan dengan bagian-bagian lain di alam semesta. Khususnya itu adalah lingkungannya yang memungkinkan manusia dan makhluk lainnya dapat hidup. Sebagian besar alam semesta adalah ruang yang hampa dengan temperatur yang sangat rendah. Peredaran bumi jarak tertentu dari matahari menjaga lingkungan bumi selalu berada pada kondisi hangat, di mana molekul air mungkin didapat dalam keadaan cair sebagai salah satu prasyarat adanya kehidupan. Yaitu poin pertama ada penyiapan iklim. Perubahan bumi sejak pembentukan, bumi mengalami perubahan terus-menerus menjadikan semakin layak dihuni oleh makhluk hidup. Perubahan ini terjadi melalui perubahan iklim dan lingkungan seperti temperatur dan kandungan oksigen yang sangat berbeda dibandingkan dengan masa awal pembentukan bumi. Pemanasan global saat ini dikhawatirkan dapat berdampak negatif pada ekologi dan ekonomi serta mengancam kelangsungan hidup manusia. Apabila kita cermati sejarah perkembangan bumi maka ada 4 peristiwa kunci yang mempercepat proses perbandingan permukaan bumi. Yang pertama, berkurangnya benturan atau jatuhnya benda-benda angkasa di permukaan bumi. Kedua, merangsannya kerak bumi keras pembentukan, terjadinya hujan besar atau banjir besar sehingga terbentuknya samudra. Keempat itu, bertambahnya kondisi oksigen di udara. Proses kepunahan merupakan suatu proses kepercayaan percepatan bagi terbentuknya lingkungan yang lebih layak huni bagi makhluk hidup yang secara fisik lebih sempurna, yakni lebih kompleks dalam proses metabolisme serta lebih terspesialisasi dari organ-organ yang dimiliki. Ayat Al-Quran itu surat Atin ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Poin kedua yaitu penyiapan sumber daya pangan dan energi. Surat Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Artinya, dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di muka bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Energi adalah sarana untuk mengendalikan suatu sistem, termasuk sistem kehidupan di antara makhluk hidup. Spesies mampu memanfaatkan energi yang lebih baik, akan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk beraktivitas, tumbuh, dan bersiap. Pemanfaatan oksigen, makhluk hidup yaitu makhluk hidup modern termasuk manusia memanfaatkan oksigen untuk pembakaran makanan dalam tubuh sebagai sumber energi, berbeda dengan makhluk hidup primitif yang tidak mengandalkan oksigen. Proses metabolisme ini berubah dari anaerob menjadi aerob. Kepunahan sebagai awal penyempurnaan. Bukti-bukti yang ditunjukkan oleh batuan dan fosil menyatakan bahwa bumi yang kita jumpai saat ini adalah hasil dari proses perubahan berangsur. Meski proses perubahan itu memakan waktu yang sangat lama, tetapi ia tidak berlangsung konsisten, melainkan diwarnai pula oleh guncangan-guncangan peristiwa yang secara fisik menimbulkan gangguan besar dan mendadak yang merupakan bencana besar bagi makhluk hidup lainnya. Fenomena perbaikan konsisten dari setiap peristiwa-peristiwa kepunahan telah menimbulkan suatu gagasan pemikiran yang melihat adanya kemungkinan bahwa semua perubahan-perubahan yang terjadi di muka bumi ini merupakan suatu perubahan yang terarah yang menunjukkan pada kesempurnaan. Yaitu penyempurnaan ciptaan. Saat ini permukaan bumi terasa sangat tenang dan nyaman dibandingkan masa lalu. Bencana besar dalam sejarah manusia umumnya bersifat lokal dan tidak sebesar bencana masa lalu. Pada penelitian Epokosene 10 juta tahun yang lalu, kebudayaan manusia dimulai sekitar 10 juta tahun yang lalu. Selama periode ini, tidak ada peristiwa alam luar biasa yang mempengaruhi bumi secara signifikan kecuali aktivitas manusia. Bab 4 yaitu kepunahan dalam Al-Quran. Poin A, kepunahan umat-umat terdahulu. Al-Quran banyak menceritakan kepunahan yang pernah terjadi di muka bumi, terutama pemusnahan kaum-kaum terdahulu yang mengingkari dan menentang ketuhanan Allah dan melampaui batas serta berbuat kerusakan. Berikut secara global disebut kisah-kisah Quran ini tentang umat terdahulu yang Allah musnahkan. Yang pertama yaitu kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun, namun hanya 80 orang dari kaumnya yang beriman. Mereka mendustakan dan memperolok Nabi Nuh. Allah lalu mendatangkan banjir besar yang menenggelamkan mereka yang kafir, termasuk anak dan istri Nabi Nuh. Kisah mereka tercantum dalam ayat-ayat Al-Quran berikut. Yang suratnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi walisa fihim alfasanatin illa hamsina ama fa'aqadahumul tufanu wa hum zalimun.
Artinya, dan sungguh kami telah mengutuskan Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun, kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Surat Al-Ankabut ayat 14. Yang kedua yaitu kaum Nabi Hud. Nabi Hud diutus kepada kaum Ad, mereka mendustakan kenabian Nabi Hud. Allah lalu mendatangkan angin dahsyat disertai bunyi guluh yang menggelegar hingga mereka tertimbun pasir dan akhirnya binasa. Yang ketiga yaitu kaum Nabi Salih alaihissalam. Nabi Salih diutus Allah kepada kaum Samud. Allah memberi Nabi Salih mukjizat berwujud seekor unta betina yang keluar dari celah batu, meskipun dia umat yang tetap menjadi tidak mau beriman dan malah membunuh dengan keji unta betina tersebut, hingga Allah pun menimpakan azab kepada mereka. Yang keempat yaitu kaum Nabi Lut alaihissalam. Kota Sodom dihuni oleh penduduk yang sangat ingkar. Watak mereka buruk karena banyak melakukan perbuatan keji seperti merampok, membunuh, dan menyukai sesama jenis. Nabi Lut menyeru kepada kaum Sodom untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perbuatan terlarang itu. Sayangnya mereka lebih memilih untuk berada di dalam kesesatan secara terus-menerus. Allah lalu menimpakan azab kepada mereka berupa gempa bumi dahsyat disertai dengan angin kencang dan hujan batu yang meluluh lantakan perkampungan mereka. Kaum Nabi Lut pun tertimbun dan dibawa reruntuhan rumah mereka sendiri. Yang kelima yaitu kaum Nabi Syu'aib alaihissalam. Nabi Syu'aib diutus kepada kaum Madian. Kebiasaan mereka melakukan penipuan dan kecurangan dalam perdagangan. Mereka meminta dilebihkan lebih bila membeli sesuatu, namun mengurangi takaran atau timbangan bila mereka menjualnya. Azab Allah itu berupa hawa yang luar biasa panas. Nabi Syu'aib juga diutus kepada Ashabul Aikah. Mereka menyembah pepohonan rimbun. Karena itulah menurut sebagian musafir mereka disebut dengan Ashabul Aikah, para penyembah hutan lebat. Yang keenam yaitu Fir'aun. Bani Israel menerima perlakuan semena-mena dari Fir'aun, penguasaan Mesir. Allah lalu mengutus Nabi Musa dan Harun untuk memperingatkan Fir'aun akan azab Allah. Alih-alih beriman, Fir'aun malah mengaku sebagai Tuhan. Dia akhirnya tewas ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah ketika berusaha mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Jasadnya berhasil diselamatkan dan bisa disaksikan di Museum Mumi Mesir. Tercantum dalam Al-Quran yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh faraqna fikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan artinya, dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun, pengikut Fir'aun sedangkan kamu menyaksikannya. Surat Al-Baqarah ayat 50. Yang ketiganya yaitu kaum Saba. Mereka dianugerahi kebun-kebun yang subur. Mereka enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun sudah diperingatkan oleh Nabi Sulaiman. Allah lalu menghancurkan mereka dengan banjir bandang akibat jebolannya bendungan Ma'rib yang mereka bangun. Yang ke-10 yaitu tentang bergajah, Ashabul Fil. Raja Abraha Al-Asiram, seorang gubernur Yaman, memiliki ambisi untuk membangun gereja megah bernama Al-Khalif di sana yang dapat menyaingi Ka'bah di Mekah. Setelah gereja dihancurkan oleh suku Arab, ia berniat membalas dendam dengan menyerang Ka'bah. Abraha memimpin pasukan dan mendarai seekor gajah dengan tujuan menghancurkan Ka'bah. Ketika pasukan Abraha hendak menyerang, terjadinya keajaiban. Gajah-gajah yang dipimpin oleh Abraha tiba-tiba enggan bergerak menyerang Ka'bah. Bahkan setelah dicambuk beberapa kali, kemudian munculnya rombongan burung ababil yang membawa batu-batu membara dan menghuni pasukan Abraha, mengakibatkan pasukan tersebut musnah sebelum mencapai Ka'bah, yaitu kiamat. Kepunahan terbesar yang akan terjadi adalah kiamat. Kiamat adalah hancurnya alam beserta seluruh makhluk hidup di dalamnya, termasuk manusia dan kebudayaannya. Peristiwa tersebut merupakan akhir dari keberadaan alam nyata yang kita saksikan sekarang dan akan digantikan oleh alam lainnya yang tantangannya sama sekali berbeda. Ayat Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samsu kuwirat wa idzan nujumu qadarat wa idzal jibalu suyirat, yang artinya apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Quran surat At-Takwir ayat 1 sampai 3. Ayat Al-Quran yang berbunyi idzas sama'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat, yang artinya apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila laut-laut dijadikan meluap. Quran surat Al-Infitor ayat 1 sampai 3. Bab 5 yaitu penutup. Bumi merupakan tempat tinggal manusia, namun sering dirusak dan dieksploitasi secara masif dan tanpa mempedulikan kelestarian lingkungan. Hal ini menyebabkan sebagian besar bencana alam yang berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup manusia. Allah telah menciptakan bumi alam semesta untuk manfaat manusia, namun manusia seringkali menyalahgunakan dan merusak ciptaan Allah tersebut, sehingga Allah akan mengeluarkan hukuman dan siksaan atas kerusakan yang dilakukan manusia. Kerusakan bumi yang disebabkan oleh perubahan manusia dapat menyebabkan bencana-bencana alam seperti kebakaran hutan dan polusi, perubahan iklim yang ekstrim. Hal ini dapat memberikan dampak buruk bagi kehidupan manusia, baik secara fisik, biologis maupun mental.
Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.